Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Biar kita bersuka cita hari Minggu ini, karena kita percaya bahwa berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu sungguh nyata. Amin. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biar apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu itu semakin nyata dan semakin kuat di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, karena Engkau Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami hari ini. Kami semua akan terima berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya, amin. Semuanya bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Meskipun kita lihat ada musuh di kanan kiri hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kemenangan. Tuhan Yesus yang akan mendampingi setiap kita, menjadikan kita kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu raba di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu reba di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
Sudah diberkati saudara? Amin. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia yang mengangkat kita. Dia yang membawa kita terbang lebih tinggi di dalam kepak sayapnya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan selalu menggendong kita. Tuhan selalu ada buat setiap kita. Mari sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari tinggikan namanya. Mari minta Tuhan bahwa kami masuk dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan masuk Tuhan di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Karena Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang selalu melindungi anak-anak-Mu. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan-Mu sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau melingkupi kami. Engkau membuat jiwa kami tenang. Engkau membuat kami terus Tuhan berkata, Yesus kekuatan kami. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kirapayarapa shikiaralayarapa takarapa shikiaralaya. Oh Jesus, oh Jesus. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku
percaya Tuhan, kami akan terus tenang bersama dengan Tuhan. Karena saat kami lewati lembah kekelaman, kami tahu Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau menjagai kami Tuhan, karena Engkau gembala kami yang agung. Kami tahu Tuhan, tidak akan ada musuh yang sanggup menyentuh hidup kami. Karena Engkau akan terus menjaga dan mengawal kami Tuhan. Biar kami bersyukur. Biar kami bersyukur hari ini Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang boleh terjadi. Tuhan Yesus, kami berdoa tidak ada seorang pun di antara kami yang menjadi lemah. Tapi justru Tuhan, kami semakin kuat. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin percaya. Kami semakin berharap. Dan dari mulut kami akan terus keluar pujian, ucapan syukur yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari katakan Tuhan Yesus, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kau harapan hidup kami. Kaulah kekuatan. Kau sumber kehidupan Tuhan. Yesusku.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini kami datang dalam perhimpunan orang-orang kudus-Mu untuk menyembah akan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar, Engkau suka dengan pujian, penyembahan yang kami naikkan. Dan kiranya penyembahan kami sekali lagi Tuhan, menjadi alas yang kokoh untuk kehadiran-Mu Tuhan, di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena itu sekarang Tuhan, kami sungguh-sungguh meminta, turunkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Berbicara buat kami ya Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Baik yang ada di tempat ini. Maupun kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Kami terlalu yakin bahwa roh Tuhan ada dimanapun. Oleh karena itu kami berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti. Ajari kami untuk paham. Ajari kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi hamba-Mu ini yang menyampaikan akan kebenaran firman. Dan pengurapan itu mengalir juga di atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin amin. Saudara, saya akan membawa setiap dari kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Berangkat dari sebuah kisah yang saya percaya tidak terlalu lazim mungkin hari-hari ini diperdengarkan dalam situasi yang seperti ini. Tapi Tuhan meneguhkan saya untuk membagikan bagian ini dan saya akan mengundang Anda semuanya untuk sama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-9. Saya akan menantikan sampai Anda mendapatkan ayat-ayat yang akan kita baca. Kita akan mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul daripada kisah yang akan kita baca adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita akan lihat ayat-ayat kita dan kita akan baca bersama-sama. Kita akan mulai dari ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat yang ke-13, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti, 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dan ia menengadahkan ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, saya ingin membawa Anda untuk mulai membaca dan memperhatikan kebenaran firman ini dari ayat yang ke-12. Firman Tuhan di dalam ayat ini mengisahkan tentang sebuah keadaan di mana ada 5.000 laki-laki. Tentunya belum terhitung juga anak-anak dan wanita yang berkumpul bersama-sama. Mereka sedang bertekun untuk belajar firman Tuhan dari apa yang disampaikan Yesus. Nah, pada waktu itu, karena pelajaran, karena kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus, saya percaya itu cukup panjang. Tiba waktunya, mereka udah melewati jam-jam makan mereka. Singkat cerita kita tahu bahwa begitu banyak orang-orang di tempat itu yang mulai kelaparan. Dan saya yakin sekali bahwa Yesus itu tidak hanya menyuruh orang itu mendengarkan akan pengajaran, mendengarkan akan firman, tapi dia juga peduli tentang kebutuhan jasmani yang ada. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian Yesus memerintahkan kepada
murid-muridnya untuk memberi makan mereka atau membelikan mereka makanan. Nah, saya ingin membawa Anda untuk memperhatikan beberapa poin ini dengan baik. Hari-hari ini kita tahu situasinya serba tidak menentu. Dalam beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ini adalah hari-hari di mana banyak orang menjadi khawatir, menjadi bingung dengan semua keadaan yang sedang terjadi. Orang-orang hari ini diharuskan, kita semua diharuskan untuk tidak pergi terlalu jauh dari rumah kita. Kalau kita tidak memiliki kepentingan yang mendesak, kita dihimbau untuk tetap tinggal di rumah. Anak-anak kita yang biasanya pergi sekolah, hari ini mereka belajar di rumah. Kita tahu juga Anda yang membuka usaha, Anda mungkin melewati hari-hari di mana tempat usaha Anda menjadi sepi. Bahkan beberapa tempat usaha terpaksa ditutup karena kita coba untuk mengurangi kerumunan orang-orang yang berkumpul di tempat di mana kita berada. Saudara, mari coba kita renungkan. Selama bertahun-tahun, saya yakin sekali, banyak di antara kita sudah menjadi orang percaya puluhan tahun. Anda sudah begitu banyak belajar akan firman Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang rajin untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi saya rindu sekali bahwa kita sedang masuki sebuah babak baru, di mana orang percaya sedang dibawa untuk melakukan sebuah tindakan. Kekristenan tidak hanya bicara tentang pelajaran firman, tidak hanya sekedar untuk bagaimana kita merenungkan dan belajar firman. Di dalam kita sebagai anak Tuhan, kita nggak cuma didorong untuk belajar firman dan membaca Alkitab saja, dan tekun untuk mendengarkan khotbah. Tapi kita juga didorong untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu sendiri. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bicara menjadi pelaku daripada firman. Berapa banyak dari Anda sudah mendengarkan firman Tuhan? Dan berapa banyak dari Anda betul-betul mengizinkan firman itu masuk di dalam hidup Anda? Di setiap hari Anda belajar firman. Berapa banyak Anda merenungkan firman itu dan membiarkan firman itu diam di dalam hidupmu. Dan mengizinkan Roh Kudus mengerjakannya untuk menjadi sebuah karya nyata di dalam kehidupan ini. Yang pertama, berapa banyak dari Anda sudah bertekun di dalam firman Tuhan. Yang kedua, berapa banyak dari hidup saudara benar-benar yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan untuk membawa setiap dari kita untuk dapat melewati segala sesuatu ketidakpastian. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dunia digoncangkan, tapi firman Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Nah, berapa banyak dari Anda hari ini sedang berpegang teguh kepada kebenaran firman? Dan yang ketiga, berapa banyak dari Anda betul-betul meresponi daripada isi firman itu sendiri? Sebetulnya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dari tiga hal ini, berapa banyak dari Anda menjadikannya sebuah langkah yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian? Kita bisa mendengar hari ini bahwa pada waktu saudara dan saya diharuskan untuk menjaga kesehatan sedemikian rupa karena kita tahu ancaman virus yang ada. Dan kita juga mendengar beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, kita tahu Gunung Merapi mengeluarkan letusan. Ada banyak berita-berita lainnya yang membuat hati kita berdebar-debar. Tapi saya terlalu yakin firman Tuhan ini bicara tentang 5 roti 2 ikan. Ini bicara dari dua sisi yang menarik sekali. Di sisi murid-muridnya. Yaitu dikatakan untuk mereka itu memberi makan kepada orang banyak. Murid-muridnya udah belajar firman. Saya percaya yakin sekali murid-muridnya sangat banyak mendengar akan firman Tuhan. Tapi apakah murid-muridnya menjadi pelaku daripada firman itu sendiri? Yaitu apa? Yaitu kasih. Di dalam Alkitab kita, di dalam kebenaran firman yang Tuhan ajarkan, Dia mengajarkan kepada kita menjadi pelaku firman. Dan bukti dari pelaku firman adalah apa? Yaitu kasih. Karena hanya dengan kasihlah sebetulnya kita akan melihat bahwa ada mujizat itu bisa terjadi. Pada waktu Yesus berkata, beri mereka orang banyak itu makan. Itu sedang bicara tentang bagaimana Yesus sedang memerintahkan murid-muridnya melangkah dengan iman, dengan percaya. Hari ini mungkin Anda sedang berkata, aduh bagaimana lagi aku harus beriman?
Bagaimana mungkin aku harus berbicara tentang kasih? Aku butuh, hari ini aku perlu. Hari ini inilah yang aku perlukan, yaitu pertolongan daripada Tuhan. Saudara, yakinkah saudara bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah pasti mendapatkan pertolongan? Anda adalah anak-anak Tuhan. Engkau sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Engkau adalah ranting-ranting yang sudah dicangkokkan. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan pasti memproteksi hidupmu. Tuhan pasti melingkupi setiap dari kita. Yang setuju katakan amin. Tapi ingat sehari ini, bahwa Tuhan juga ingin membuat Anda melakukan karya yang nyata. Karena di saat kegoncangan seperti ini, saya terlalu yakin ini momentum yang sangat tepat untuk Injil dapat diberitakan. Melalui apa? Melalui karya kasih. Saya terus menghimbau jemaat, ayo kita mulai peduli untuk berbagi kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu kita sudah mulai membagikan alat semprot kepada beberapa gereja-gereja yang ada di sekitar Prokerto. Kita tahu mereka banyak yang mungkin tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa menjagakan kebersihan dan lain sebagainya. Saya percaya kita dipakai untuk menjadi penyalur berkat. Itu kenapa kita bisa melakukan semuanya. Karena ada firman yang kemudian firman ini bergerak atau menggerakkan hati kita untuk mengasihi orang lain. Kita juga sedang mempersiapkan dan juga kita sudah melakukan. Kita membagikan telur rebus dan vitamin C kepada banyak masyarakat di sekitar kita. Banyak orang-orang yang miskin. Mereka membutuhkan makanan yang membangun imun di tubuh mereka. Pada waktu kita membagikan telur rebus dan vitamin kepada orang-orang banyak di pinggir jalan, kepada abang-abang tukang becak, kepada mereka yang ada di tempat-tempat yang kumuh, saya yakin sekali kita sedang melakukan tindakan kasih. Mungkin kita akan berkata, Pak, ini masa sulit, toko kami nggak buka. Pak, ini masa sulit, keuangan kami terbatas. Benar sekali. Tapi saya yakin sekali, hari-hari ini kita butuh mujizat Tuhan. Di mana tuaian perlu kita dapatkan. Kita butuh mujizat Tuhan, di mana taburan kita akan segera dituai. Ini waktu momentum yang luar biasa. Di mana apa? Pada waktu Anda menabur dengan kasih. Pada waktu Anda mulai peduli dengan orang lain. Pada waktu Anda mulai memperhatikan orang lain. Anda jadi pelaku firman. Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan ini. Ini bukan untuk orang-orang lain. Bukan hanya untuk orang-orang banyak di sana. Yang terutama sebetulnya untuk murid-muridnya. Dia ingin mengajar kepada murid-muridnya. Tentang bagaimana menjadi pelaku firman. Saya yakin sekali kalau hari ini ada banyak kegoncangan. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membuat kita menjadi pelaku firman yang kuat. Dan dia sedang membawa kita masuk di dalam pengalaman rohani yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi saudara, ingat firman Tuhan sudah Anda terima. Ingat firman Tuhan sudah Anda terima selama ini. Ada banyak ayat sudah dibaca. Ada banyak khotbah sudah didengarkan. Ada banyak sekali perenungan yang sudah Anda lakukan. Sekarang izinkan Roh Kudus untuk bergerak dengan kuat. Izinkan Roh Kudus untuk menggerakkan hati saudara. Mari mulai berdoa. Berdoa buat bangsa dan negara kita. Berdoa buat pemerintah kita. Berdoa buat semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan cuma berdoa. Mulai izinkan firman itu bergerak. Yaitu apa? Beri mereka makan. Mulai lakukan. Lakukan. Dan lakukan. Saya mengerti Anda khawatir. Saya juga menjadi khawatir. Kalau saya izinkan telinga saya selalu mendengar semua berita yang mengejutkan. Saya menjadi khawatir kalau saya izinkan mata saya untuk membaca terus berita-berita yang ada. Tapi saya percaya pada waktu saya mengarahkan mata rohani saya ke surga. Pada waktu saya coba untuk membuka telinga saya untuk mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Pada waktu saya belajar untuk berkata, ya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Dan saya percaya Dia akan membuat kita melewati ini dengan kemenangan yang luar biasa. Izinkan kita memiliki kesaksian untuk diceritakan kepada banyak orang. Saya akan tutup dengan satu bagian. Kita mengerti
Tuhan sudah berbicara sekian lama, firman Tuhan bicara sekian lama, bahwa akan tiba masa-masa seperti ini. Jadi kalau hari ini Anda sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Saya yakin Anda sudah belajar firman. Tidak perlu menjadi terkejut. Ada sebuah lagu yang sangat menarik sekali. Saya percaya lagu ini akan baik kalau kita bisa nyanyikan bersama-sama. Yaitu tentang masa-masa akhir. Yaitu di akhir zaman. Akan terjadi yang seperti apa. Dan saya terlalu yakin di akhir zaman kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita. Di akhir zaman akan ada banyak kegoncangan. Tapi di akhir zaman akan ada banyak kuasanya yang dahsyat. Itu dinyatakan buat setiap dari kita. Amin. Yuk kita mau sama-sama sembah Tuhan. Dan kita mau meninggikan akan namanya Tuhan. Dan kemudian saya akan berdoa buat Anda. Dan saudara, seusai daripada ibadah ini, buat saudara yang mau ambil bagian untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Anda terus juga memberi dan menabur. Anda juga memberikan persembahan Anda. Anda bisa mengirim melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan saudara juga, bila saudara kesulitan untuk mengirim melalui nomor rekening yang ada, Anda boleh telepon juga di nomor ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan, ada beberapa dari pelayan-pelayan Tuhan akan mengambil persembahan yang Anda sudah siapkan. Tapi ingat sekali lagi, jangan berhenti untuk tetap melakukan tindakan-tindakan dari seorang anak Tuhan. Kegoncangan boleh terjadi. Iman percaya kita dibuktikan dengan keadaan ini. Mari kita mau sama-sama menyanyikan akan lagu ini. Biar kami tahu dan kami percaya Tuhan terus kepada-Mu. Sekali lagi kami yakin Tuhan, bahwa firman sudah mengajarkan dan memberitahu kepada kami. Dan inilah saatnya kami terus bergerak seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Banyak kabar menggemparkan
bersatu di dalam doa. Kami sudah beribadah hari ini Tuhan, baik melalui pujian penyembahan yang kami bawa sungguh-sungguh sebagai penghormatan dan juga sebagai sebuah keyakinan dan iman percaya kami. Kami juga sudah mendengar akan firman yang mengajari kami untuk mengerti bahwa kami adalah pelaku firman. Bapa, hari ini kami sungguh-sungguh ingin membawa hidup seluruh kami, seluruh jemaat, dan siapapun yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Bahwa kami adalah orang-orang yang mau terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami pelaku daripada firman. Kami sudah mendengar akan firman. Selama bertahun-tahun kami sudah menjadi orang Kristen. Dan kami tahu Tuhan inilah waktunya. Bahwa setiap firman itu harus berbuah dan menghasilkan sebuah tindakan. Kami tahu kami dipanggil menjadi murid-murid yang peduli. Pada waktu kami mendengar di kanan kiri ada deru perang, ada kekhawatiran, kecemasan, ada bencana alam dan lain sebagainya. Orang percaya tidak bersembunyi. Tapi orang percaya adalah orang-orang yang akan bertindak untuk melakukan karya-karya kasih. Karena ini adalah kesempatan untuk kami memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Di luar sana ada banyak orang khawatir. Kami mau datang dengan perkataan, dengan senyum kami, dengan doa kami. Karena di dalam hidup kami ada firman Tuhan. Dan kami percaya dengan tindakan kami juga. Pada waktu kami menolong orang banyak Tuhan. Oh Bapa, kami sungguh-sungguh berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan. Kalau hari ini ada di tengah-tengah kami yang menjadi khawatir dan cemas. Aku berkata di dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu untuk mereka memiliki iman yang kuat. Karena mereka ingat akan isi firman. Ingat akan isi janji daripada kebenaran firman. Kalau ada di tengah-tengah jemaat yang sakit, kuasa bilur Yesus itu akan menyembuhkan kami semuanya. Menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Dari tempat ini hamba berdoa, terjadi mujizat Tuhan. Bukan untuk besok atau lusa, tapi sekarang juga akan ada orang-orang yang disembuhkan. Begitu juga kami berdoa, kalau ada di antara kami yang sekarang juga sedang mengalami Tuhan, kesulitan-kesulitan di tengah-tengah semua keadaan yang ada. Kami tidak cemas, tapi kami yakin bahwa Engkau akan sanggup memelihara kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Engkau akan mencukupkan kami dalam segala sesuatu. Hari ini kami beriman, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Tidak ada seorang pun jemaat yang akan kelaparan. Tidak ada satu pun jemaat yang akan menjadi Tuhan lemah. Tidak ada seorang pun jemaat yang menjadi takut. Tapi kuasa Tuhan akan menyertai kami. Tudung ilahi, tudung kuasa-Mu akan menyelimuti kami. Bapa, sekali lagi, kami akan selesai dengan ibadah hari Minggu ini. Tapi kami tahu karya Tuhan akan terus bekerja. Dan bekerja, dan bekerja, dan terus bekerja. Dan kami yakin dan percaya, di saat kuasa Tuhan sedang bekerja, di saat itulah kami akan melihat, akan ada banyak mujizat itu terjadi. Akan ada banyak pemulihan itu terjadi. Akan ada banyak perkara dahsyat terjadi. Sehingga kami akan punya kesaksian untuk kami ceritakan kepada anak cucu kami. Kepada orang banyak dimanapun kami berada. Menyaksikan tentang Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba selesai dengan semua yang ada. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Baik persembahan hari Minggu, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan tantangan dan korban kasih yang lain. Diberkati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, kami terus menikmati kebaikan kasih Allah yang dahsyat itu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Mari jemaat, kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Anda yang diberkati, katakan